Setiap orang mempunyai tingkat pemikiran logis yang berbeda-beda sesuai pemahaman dan pengetahuan orang tersebut. Nah, karena itu, kita sering sekali gagal untuk bernalar dengan benar dan sering pula mencampur adukan segalanya, sehingga yang terjadi adalah kekacauan berpikir. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Sejarah dan Filsafat Matematika. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai logika ala Aristoteles. Hah? Aristoteles? Jadi, untuk mencegah kekacauan bernalar atau berpikir logis, seorang filsuf Yunani telah menetapkan hukum-hukum untuk bernalar dengan benar, yang sekarang dikenal sebagai logika klasik. Ya, Aristoteles, seorang ilmuwan yang memiliki peran besar dalam logika. Beliau meletakkan logika sebagai fondasi paling dasar dari filsafat. Disebutkan bahwa logika Aristoteles adalah penyumbang terbesar dalam sejarah intelektual umat manusia. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun jenis pengetahuan yang tidak bersentuhan dengan logika Aristoteles. Wow! Untuk lebih memahami apa itu logika, kita simak yang mau lewat ini dulu yuk. Logika berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Menurut Aristoteles, logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Kembali ke hukum logika klasik, Aristoteles telah menetapkan 4 prinsip logika yang menjadi landasan berpikirnya. Yang pertama, hukum identitas. Hukum ini berbunyi, suatu hal adalah hal itu sendiri, tak mungkin yang lain. Dan jika disimbolkan akan berbunyi, A adalah A, tak mungkin B. Jadi, arti yang benar dari suatu benda atau hal adalah sama selama benda atau hal itu dibicarakan dan dipikirkan. Kita tak boleh mengubah atribut-atribut dari benda atau hal itu sendiri, karena jika kita mengubah atribut tersebut, berarti konsep dari benda atau hal itu pun akan berubah pula. Hukum yang kedua yaitu hukum kontradiksi. Hukum ini menyatakan bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin ada pada suatu benda atau hal pada waktu dan tempat yang sama. Atau, jika kita analogikan, meja itu berwarna biru dan pasti berwarna biru. Tidak mungkin berbunyi, meja itu berwarna biru dan tidak berwarna biru. Atau contoh yang lainnya misal, benda itu bentuknya besar dan juga kecil, itu tidak mungkin. Hukum yang ketiga yaitu hukum jalan tengah. Sekilas prinsip ini terlihat sama. Hukum jalan tengah menyatakan bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin dimiliki satu benda, hanya satu sifat yang bisa dimiliki oleh suatu benda. Contohnya, A harus B atau bukan B. Pada hukum kontradiksi, dua sifat tidak mungkin benar pada suatu benda. Salah satunya haruslah bernilai salah. Dan pada hukum penyisihan jalan tengah, dua sifat yang berbeda tak mungkin bernilai salah pada suatu benda. Salah satunya harus ada yang bernilai benar. Jadi, jika kedua prinsip ini digabungkan, maka kebenaran salah satu dari dua hal yang berkontradiksi menunjukkan kesalahan yang lainnya, dan kesalahan yang satu menunjukkan kebenaran yang lainnya. Hukum yang keempat adalah hukum cukup alasan. Hukum ini sebenarnya adalah hukum tambahan dari hukum identitas. Hukum ini menyatakan
Jika sesuatu kejadian pada suatu benda, hal itu harus mempunyai alasan yang cukup. Demikian juga jika ada perubahan pada suatu benda itu. Contoh, air membeku. Air membeku karena adanya suhu di bawah titik beku di sekitar air itu. Dan suhu itu bertahan dengan waktu yang cukup lama untuk membekukan air tersebut. Kenapa hukum ini merupakan hukum tambahan dari hukum identitas? Karena secara tidak langsung, hukum ini menyatakan bahwa suatu benda haruslah tetap, tidak berubah. Adapun jika ada perubahan atau penambahan, harus ada sesuatu yang mendahuluinya, yang cukup untuk menyebabkan perubahan tersebut. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai logika dari Aristoteles yang sangat melegendaris. Sekarang jadi tidak bingung lagi kan bagaimana cara berpikir logika dengan baik? Kita hanya perlu mengikuti prinsip atau hukumnya. Oke, sampai di sini dulu ya video kita. Terima kasih. Bye bye bye.